Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Pak Naryo. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang trigonometri. Ini kita khususkan memenuhi pesanan adik-adik kelas 10 yang sekarang lagi mau menghadapi penilaian akhir tahun. Kita mulai soal itu persatu dengan permasalahan berikut atau soal berikut. Soal berikut. Diketahui tiang bendera yang tingginya 10 meter diamati dari dua tempat yang berbeda, yaitu tempat A dan B. Jika besar sudut A 30 derajat dan besar sudut B 45 derajat, maka jarak A dan B adalah titik-titik. Di situ ada gambar tiang bendera dan seterusnya. Pilihan jawabannya A, B, C, D, E. Nah, seperti itu. Ya. Perhatikan, soal tadi saya salin di papan untuk sini dengan harapan biar lebih jelas. Ini kita lihat gambar seperti ini. Lalu kita bisa mengerjakan ini menggunakan apa kira-kira? Dengan konsep trigonometri yang sudah kita pelajari, itu di pelajaran kelas 10. Nah, kita lihat ini ada titik A, titik B seperti ini. Ada titik yang bendera 10 meter tingginya. Kira-kira apa yang bisa kita pakai, trigonometri apa yang bisa kita pakai? Perhatikan, ini ada sisi di depan sudut, kemudian yang dicari adalah ini, berapakah jarak antara titik A dengan titik B, titik A dengan titik B. Berarti kalau begitu ini sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Saya ulangi, sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Berarti kita bisa pakai apa? Ya, tangan ya, dengan tangan. Perhatikan sekarang. Nah, ini ada dua segitiga. Misalkan ini ada di sini kita beri nama H. Nah, ada H. Ini ada segitiga APH dan segitiga BPH yang siku-siku di P. Maka tangan A sama dengan PH dibanding AB, sama dengan PH dibagi AB, ya, dibagi AB. Saya ulangi, dibagi AP ya. PQ dibagi AP. Tangan A nya berapa? 30 derajat. Tangan 30 derajat sama dengan PQ, PQ nya 10 dibagi AP. Ya, dibagi AP. Sehingga kalau begitu sini AP berarti sama dengan AP sama dengan 10 dibagi tangan 30. Tangan 30 berapa? Tangan 30 sama dengan sepertiga akar 3 ya, sepertiga akar 3. Ya. Kemudian kalau begitu ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 30 atau 3 kali 10 per akar 3. Berikutnya, tangan B ya, tangan B. Ini saya beri ini biar untuk membedakan. Tangan B. Tangan B sama dengan PH, sama PH dibanding BP. Dibanding BP. Sama dengan berapa? Tangan B itu ada 45 derajat dibanding ini 10 per BP per BP. Dari sini kita peroleh BP sama dengan 10 dibagi tangan 45 derajat sama dengan 10 dibagi 1. Ya, sama dengan 10. Ya, baik. Kita lagi ini tadi ini sama dengan 30 per akar 3 berarti ya. Ya. Kemudian kita sempurnakan. Jarak dari A dan B itu apa? A dan B, AB itu tidak lihat sama dengan panjangnya AP sama dengan panjang AP dikurangi panjangnya BP. AP itu adalah 30 per akar 3 ya, 30 per akar 3. 30 per akar 3 itu berapa? Per akar 3 dikurangi 10. 30 per akar 3 itu ini dapat diperoleh dari 10
kali akar 3 kali akar 3 dibagi akar 3 dikurangi 10 nanti. Nah, demikian. Ini sama dengan 10 akar 3 dikurangi 10. Kita keluarkan yang 10-nya. Kali akar 3 dikurangi 1. Yang itu jawabannya berarti adalah yang B. Ya. Nah, demikian tadi adik-adik kaitannya dengan apa persoalan ini. Ini juga bisa dianggap sebagai bentuk persoalan sehari-hari yang bisa kita jumpai atau permasalahan sehari-hari. Kita ingin mengukur jarak dua benda yang berbeda. Ya, baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, perhatikan berikutnya. Soal yang kedua, sebuah pesawat tinggal landas membentuk sudut 60 derajat dengan landasan. Jika pesawat telah menempuh jarak 30 km dari tinggal landas, maka tinggi pesawat ialah atau adalah titik-titik A, B, C, D, E. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi pesawat ini tinggal landas tadi membentuk sudut 30 derajat. Andaikan ini pesawat membentuk sudut 30, ini landasannya membentuk sudut 30 derajat, berarti dia terbang ke sana, kita anggap seperti ini. Nah, ini seandainya ini 30 derajat. Terus sudah menempuh jarak 30 km dengan landasan. Nah, ini 30 berarti sudah tepat standar 30 km. Berarti posisi pesawat ada di sini. Ya, seperti ini. Misalkan ini pesawatnya. Pertanyaannya, berapakah tinggi pesawat? Ya, berapakah tinggi pesawat? Ya, seperti itu. Berarti ini yang ditanyakan tuh ini. Kalau kita tarik ke sana, ini tegak lurus. Nah, ini berarti berapa tingginya ini? Kalau kita ini anggap sebagai bentuk segitiga. Nah, ini segitiganya segitiga A, B, dan C. Nah, berarti pertanyaannya sama saja, berapakah panjang BC? Berapakah panjang BC? Nah, sekarang fungsi trigonometri apa yang bisa kita pakai kalau kita ada persoalan seperti ini? Ini berarti yang ditanyakan adalah sisi yang di depan sudut. Yang diketahui adalah sisi miring. Yang diketahui adalah sisi miring. Masih ingat? Ya, betul. Itu adalah fungsi sinus. Ya. Perhatikan, ini berarti sinus A. Sinus A sama dengan BC. Ya, BC atau tinggi pesawat nanti dibagi sisi miring AC. Ya, BC dibagi AC. Sinus A, sin 30 tadi ya. Sin 30 atau sinus A ini sebenarnya ya ini kita tertibkan biar nanti mudah dipahami. Sinus A, ya ini. Sin 30, nah ini sin 30 sama dengan BC yaitu yang ditanyakan sama dengan tinggi pesawat dibagi AC 30 km. Ya, maka BC sama dengan 30 kali sin 30 derajat. BC sama dengan 30 kali sin 30 berapa? Ya, baik, setengah. Ya, setengah, maka ini sama dengan 15. 15 apa? Kami satunya kilo berarti 15 km. Jadi tinggi pesawat setelah tinggal landas sejauh 30 km, dia dengan ketinggian 15 km. Ya, perhatikan soal berikutnya. Diketahui kosinus 65 sama dengan 1/P. Maka nilai sinus 245 adalah titik-titik A, B, C, D, dan E. Itu jawabannya seperti itu. Ya. Baik, soal saya pindahkan di papan tulis biar memudahkan kita membahas ini. Diketahui cosnya cos 65 sama dengan sekian, maka pertanyaan adalah sinus 245. Nah, coba kita lihat. Sinus 245, sin 245 ini berarti terletak pada kuadran ke berapa? Kuadran yang ketiga. Kuadran yang ketiga, maka sinus bernilai negatif. Sehingga lihat di sini jawabannya semuanya negatif. Tadi ini sudah ini ada jelas itu berarti jelas negatif harganya. Nah, sekarang nilai kosinus 65 itu sama dengan 1/P. Ya. Sinus kosinus 65. Ini saya buat di sini. Biar mudah, perhatikan ini di sini aja biar saya bisa menggambar dengan agak besar.
Ini saya punya segitiga, ya. Ini sudutnya 65. Diketahui kosinus 65 sama dengan seper-P. Seper-P ya, seper-P. Kosinus kita pakai bisa untuk memudah mengingat kosami. Kosinus itu adalah samping dibagi miring. Artinya samping sudut berarti yang ini samping sudutnya ini dibagi sisi miring itu yang sana. Berarti sampingnya ini kalau ini kita bisa kita pakai ini 1, berarti ini sini adalah P-nya. Ya, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kalau di sini misalkan adalah X gitu. Ya, X, maka kita bisa cari berapakah X itu? X itu bersama dengan akar dari P kuadrat min 1, ya kan? Kalau di sini X, maka X sama dengan akar dari P kuadrat min 1. Sehingga perhatikan pertanyaannya, maka sinus 245. Sinus 245 itu berapa derajat? Saya ulangi kok berapa nilainya, ya. 245. Sinus 245 sama dengan sinus 180 ditambah 65, ya, ditambah 65. Ini nilainya sama dengan sin 65, tapi karena terletak pada kekuatan ketiga, sinus bernilai negatif. Ya, sinus bernilai negatif. Nah, sekarang kalau begitu berapa sinus 65 derajat? Ya, sinus 65 derajat diperhatikan. Kalau kosinus 65 derajat itu seper P, maka sinus 65 derajat itu adalah X dibagi P, ya kan? X per P. Berapa itu X? X adalah akar P kuadrat min 1 per P. Nah, karena 245 itu terletak pada kuadran ketiga, maka tanda sinus itu negatif, sehingga diperoleh jawabannya kalau itu sama dengan min akar dari P kuadrat min 1 dibagi P, ya kan? Bagaimana? Cukup mudah tentunya. Ya, sip. Ya. Berikutnya perhatikan, ini ada soal ujian nasional tahun 2017 yang banyak di antara para siswa itu yang kalau melihat ada soal seperti ini sudah takut duluan, kadang-kadang hanya diloncati saja, dilewati saja. Ya. Ini adalah salah satu penerapan dari materi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang pelayaran, ya, khususnya di bidang pelayaran. Jadi untuk Anda sekalian yang berkeinginan, bercita-cita nanti di pelayaran atau jadi angkatan laut dan sebagainya, maka Anda harus menguasai betul tentang permasalahan seperti ini. Ada sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka 120 derajat sejauh 40 km. Kemudian berlayar menuju ke pelabuhan C dengan jurusan 240 km sejauh 80 km. Jarak antara pelabuhan C dan A adalah titik-titik. Nah, kalau Anda ingin tahu pembahasan ini, maka jangan lupa ikuti penayangan videonya ini di video saya yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.